أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Jadi ada sebagian yang mungkin masih dalam taraf berpikir untuk hijrah, untuk pindah, untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan kemaksiatan itu, masih dalam taraf berpikir. Ada juga yang masih berpikir pun belum. Dia masih tenggelam dengan dunianya. Ada juga yang sudah mulai hijrah, tapi masih malu-malu. Ada juga yang sedang dalam proses hijrah. Dia sudah di dalam proses meninggalkan yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Tapi dia takut, khawatir dengan jabatannya, takut dengan pekerjaannya, nggak enak sama keluarganya, ada perasaan nggak nyaman dengan kawan-kawannya. Kalau urusan hijrah, banyak di antara kita yang seperti itu. Allah katakan segera. Apa yang kalian tunggu? Ditunda nanti. Au mautan mujahizan, au mujizan, atau mati yang datang mendadak. Nggak ngabar-ngabarin mati itu datang. Kondisi COVID sekarang, Allahu Akbar, ditaruh di ICU, keluarganya nggak boleh datang, keluarga ingin dampingin, ingin mentalkin, ingin membacakan Al-Quran Karim, ingin membacakan surat Yasin sama dia sebelum dia meninggal dunia, supaya dia husnul khatimah, ditinggal, keluarganya meninggalkan semua. Mati, keluarganya pun nggak bisa ngelihat. Mau gotong, mau mandiin nggak bisa. Mau nyolatin bawa ke masjid nggak boleh. Di ambulan. Nunggu kayak gitu. Dan satu persatu orang-orang yang kita kenal pergi berangkat. Meninggalkan kita. Nunggu itu. Atau engkau berkata, aku masih muda. Masih punya masa depan. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan faqad nusijat akfanu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang pagi sore ketawa-ketawa, kafannya itu sedang dipotongin, mungkin udah ditenun, besoknya dipakai buat dia. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di bumi Allah ini muraghaman katsira, ada maslahat-maslahat yang banyak, solusi-solusi yang nggak dalam bayangan kita, wasa'a dan keluasan rizki. Ada di sana. Engkau bisa beribadah lebih nyaman, mendapatkan kebahagiaan yang mungkin selama ini hidupnya penuh dengan kepanikan, ketakutan ini itu. Ketika dia berhijrah, dia menghadap kepada Allah seperti Nabi Ibrahim mengatakan, inni muhajirun ila rabbi, aku akan hijrah menuju kepada Rabbku. Aku tinggalkan semuanya, bapaknya, keluarganya. Allah akan kasih ganti. Namun memang ada tes, ada ujian. Benarkah hijrahnya apa tidak? Ini juga yang kadangkala sebagian orang menunda hijrahnya atau berpikir dua kali mau hijrah ketika melihat kawannya meninggalkan dunia kelamnya, terus ekonominya sulit. Dia jadi takut mau hijrah. Nah, Ustaz, fulan ini akhirnya istrinya gugat cerai. Orang tuanya juga nggak suka sama dia. Kita nih hijrah untuk menjadi muslim yang biasa-biasa aja. Muslim, ya muslim udah. Yang biasa-biasa aja. Yang nggak ditambahin, yang nggak dikurangin. Seperti yang Nabi SAW ajarkan. Ya itu tapi resiko. Nah, dan para sahabat menanggung resiko itu. Dia harus melalui proses ujian kebenaran hijrah orang itu.
Orang mau jadi dokter aja bertahun-tahun dia masih diuji, masih dites. Masa mau jadi penghuni surga nggak ada tesnya, nggak ada ujiannya? Jadi kalau bicara ada orang menunda hijrah karena takut resiko masalah ekonomi, Allah akan kasih insya Allah. Asalkan niatmu benar. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Segeralah untuk hijrah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau mungkin gantinya bukan harta, tapi Allah akan kasih ganti iman yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dunia ini Allah bagikan kepada semua orang. Yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan kalau engkau dicintai oleh Allah, selesai semuanya. Ingat, penghuni neraka itu akan teriak-teriak. Allah menceritakan mereka di surat Fatir 37. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak di dalam neraka. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Kami mau beramal soleh. Kami mau berubah ya Allah. Kami akan lakukan yang baik-baik, tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Apa dikatakan kepada mereka? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih waktu sama kalian? Kita kasih umur sama kalian. Kasih waktu udah. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Awalam nu'ammirkum. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Gak ada yang mau ingat. Dikasih peringatan yang gak ingat. Disampaikan kajian yang gak mau. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Dibacakan Al-Quran, disampaikan nasihat atau uban. Karena kalau melihat sudah ada ubannya, nah, uban ini peringatan dari Allah. Kalau engkau sudah bau kuburan, engkau sudah mau berpisah sama dunia ini. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Udah rasakan tuh. Na'udzubillah. Jangan sampai dikatakan kepada kita itu jamaah. Kita teriak-teriak, minta dikeluarkan. Dan sekarang kita berada di dunia dan kesempatan itu ada di hadapan kita. Jangan sampai nunggu tahun depan kita berubah. Kita hijrah. Sudah banyak kerabat-kerabat kita yang meninggalkan kita. Ada yang kita tandu sendiri. Ada yang kita masukkan ke lahat sendiri. Ada yang kita hanya bisa melihat dari jauh. Ada yang kita hanya mendengar berita. Wallah, tahun ini ana benar-benar merasakan bagaimana seluruhan berita duka itu banyak sekali. Dan Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihat yang sering dibacakan khatib Jumat. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan setengah-setengah, bukan seperempat, bukan 2/3, tapi benar-benar bertakwa. Dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Berusahalah kita bahwa tatkala malaikat pencabut nyawa datang, kita dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Surahman. Jazakumullah khairan.